杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah mengucapkan sumpah untuk melawan iblis batinnya, pria bermata kafur dengan dingin mengulurkan tangan kepada Qin Chongyang. Di mana kristal sumbernya? Tanya Qin Chongyang dengan wajah muram. Pria bermata kafur mencibir. Hanya 10 juta kristal sumber. Anda pikir saya tidak mampu membelinya? Sambil berbicara, ia langsung mengeluarkan cincin spesial dari jubahnya, merapikannya sedikit, dan melemparkannya ke Qin Chongyang. Qin Chongyang menangkapnya, memeriksanya dengan cermat, dan setelah memastikan semuanya sesuai, ia mengeluarkan selembar giok kosong, menuangkan kesadaran ilahiynya ke dalamnya, dan menulisnya metode formasi lengkap dari formasi 7 bagian Xuanwu. Sesaat kemudian ia menyerahkan selembar giok itu kepada pria bermata kafur. Pria itu menahan kegembiraannya, mengambil selembar giok itu, memeriksanya dengan sebentar. Dan ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Ia tertawa terbahak-bahak dan dengan hati-hati menyimpan kembali selembar giok itu. Ia jelas sangat puas dengan hasil transaksi ini. Dan bahkan untuk sementara melupakan ketidakpuasannya sebelumnya. Semuanya, kita harus cepat. Jika kita tidak segera pergi, kita akan dikepung. Yangga tiba-tiba mengingatkannya dengan suara berat. Kelompok itu memindai area tersebut dengan indera ilahi mereka dan menemukan bahwa dalam waktu singkat mereka tertunda. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul dari segala arah, melilingi mereka berlapis-lapis. Hanya sekumpulan badut. Dan Yuan Shan meraung. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan. Yang lain di dalam formasi dan terpengaruh oleh kekuatannya tidak punya pilihan selain mengikutinya. Sesaat kemudian, sosok roh suci yang sangat besar tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan energi elemen air yang padat dari dunia sekitarnya melonjak keluar. Dalam sekejap mata, bola air besar muncul di kepala naga dengan teriakan teredam dari Duan Yuan Shan. Hantu roh suci itu seolah-olah dibawa kendali tertentu, membuka mulutnya dan memuntahkan air. Bola air yang sangat besar itu berubah menjadi cahaya putih, melesat lurus ke depan. Tak terbendung dan menghancurkan. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menyentuhnya langsung binasa, berubah menjadi abu. Kemudian sebuah jalan aman sepanjang lebih dari 100 kaki muncul di depan. Duan Yuan Shan tidak berkata apa-apa dan langsung menyerbu ke depan, diikuti oleh yang lain. Penguasa kota jelas sangat marah pada pria bermata kafur itu, tetapi tidak mampu untuk benar-benar berbalik melawannya. Karena itu dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada makhluk iblis itu. Dengan gerakan cepat, makhluk-makhluk iblis yang telah melilingi formasi itu menjadi bersemangat tanpa takut menyerbu ke depan dan memborbardir formasi dengan berbagai kekuatan. Melihat sekeliling, sosok Xuanwu yang besar dikelilingi oleh gerombolan makhluk iblis yang padat. Namun ini tidak dapat menghentikan kemajuan kelompok tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, kelompok itu akhirnya tiba di lokasi asli tambang. Meskipun area dalam radius 1000 mil dipenuhi dengan energi iblis gelap, di satu titik tertentu energi iblis bahkan lebih terkonsentrasi. Di sana, sebuah pilar energi hitam melesat ke langit, membumbungkan langit dan bumi. Kekuatan mengerikan dan kemurnian energi iblis yang tak terbayangkan memancar dari titik itu, terus menyebar keluar. Tanpa perlu ada yang menunjukkannya, ketika kelompok itu melihat pilar energi hitam yang menjulang tinggi. Mereka tahu itu adalah titik awal dari segalanya, dan kemungkinan besar lokasi segel tersebut. Duan Yuan Shan memimpin kelompok itu bergegas menuju titik awal. Namun semakin dekat mereka, semakin cepat mereka merasakan energi sumber mereka terkuras dari tubuh mereka. Terkejut,
Mereka dengan cepat mengeluarkan pil pemulihan dan memasukkannya ke dalam mulut mereka untuk mempertahankan energi internal mereka. Tiba-tiba Duan Yuansan berhenti, merutkan kening sambil menatap ke depan. Kurang dari 10 kaki jauhnya sekelompok selusin sosok kuat berdiri diam, seolah menunggu mereka. Saat mereka berhenti, sosok-sosok ini meraung serempak dan menyerbu maju seperti angin puting beliung. Kekuatan dahsyat mereka mendekati tingkat alam sumber Do, hanya kurang kemampuan untuk memanipulasi kekuatan hukum. Itu keluarga Jiang. Yang menyipitkan mata ke arah sosok di depan dan berteriak tajam. Mati kau bajingan! Gerakan tangan Duan Yuansan berubah dan bayangan roh suci Xuan Wu mengangkat cakar depannya, mengayunkannya ke depan dengan gerakan ganas. Serangan telapak tangan ini langsung menyapu dua sosok yang meledak menjadi kabut darah di udara, tanpa meninggalkan jejak tubuh mereka. Namun, yang lain dengan lincah menghindar. Energi iblis dari anggota alam Raja Kekosongan keluarga Jiang telah meningkat, dan meskipun mereka mendekati kekuatan alam sumber Do dalam beberapa hal, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi kelompok yang telah membentuk formasi besar itu? Di bawah formasi 7 bagian Xuan Wu, kekuatan sumber dari 7 anggota alam sumber Do digabungkan menjadi satu, termasuk 2 ahli tingkat ketiga alam sumber Do. Kekuatan serangan telapak tangan hantu Xuan Wu setara dengan serangan simultan dari ketujuhnya. Itu bocah Jianglin. Duli yang berada di sisi kiri formasi besar melihat iblis bergegas ke arahnya. Tubuhnya dipenuhi pola iblis dan matanya merah padam. Setelah sekali pandang, dia mengenali sebagai Jianglin, patriark keluarga Jiang. Jianglin jelas telah kehilangan akal sehatnya. Kematian tragis para ketetua klan tidak membuatnya takut. Sebaliknya itu semakin memicu nafsu darahnya. Energi iblisnya melonjak dan dia melepaskan berbagai teknik esensi, memborbardir formasi besar itu. Penampilannya yang gila mengejutkan Du Linsan, menyebabkan segel tangannya melambat sesaat. Kesalahan kecil dari orang yang membentuk susunan itu dapat memiliki konsekuensi yang jauh jangkauannya. Keraguannya hampir mengganggu ritme yang lain juga. Pria bermagafu itu segera marah, menatap tajam Du Linsan dan berteriak. Orang tua, apakah Anda ingin mati? Jika Anda pikir Anda telah hidup terlalu lama, saya tidak akan ragu untuk mengabulkan keinginan Anda. Salah. Du Linsan merasa getir, memaksakan senyum dengan cepat menekan rasa takutnya dan menyesuaikan posisi serta pola pikirnya. Selusin lebih, iblis yang berubah dari ahli alam Raja Kekosongan semuanya mampu bertarung melawan ahli alam sumber Do. Kekuatan yang tangguh di tempat lain, tetapi di hadapan susunan 7 bagian Xuan Wu, mereka masih seperti anak kecil yang bisa ditertawakan. Sosok Roh Kudus bergerak dengan kekuatan yang menyapu dan tak berbendung. Tanpa gerakan yang berlebihan, hanya mengayunkan kaki depannya di bawah kendali yang lain. Satu persatu, iblis-iblis yang menyerang hancur berkeping-keping, meledak menjadi kabut berdarah. Pertempuran hanya berlangsung beberapa tarikan nafas dari awal hingga akhir. Sekitar selusin anggota berpangkat tinggi keluarga Jiang hampir seluruhnya musnah. Hanya Jianglin yang selamat. Tanpa diduga, dia tidak melancarkan serangan lain. Sebaliknya dia menyembunyikan dirinya di dalam energi iblis yang berkobar. Meraung dan merintahkan makhluk-makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya untuk menghentikan serangan mereka. Tetapi bagaimana makhluk-makhluk iblis itu dengan kekuatan yang berbeda-beda dapat berguna? Mereka hanyalah umpan meriam. Darah mengalir seperti sungai dan mayat menumpuk dari mana-mana. Butuh waktu 1 jam penuh bagi kelompok itu untuk mencapai sumber energi iblis yang bocor. Bumi hancur, tambang yang ada sebagian besar runtuh karena letusan energi iblis yang dahsyat. Terpaksa melawan makhluk-makhluk iblis sambil menggali terowongan dan melompat ke dalam lubang tambang bawah tanah. Kelompok itu tidak punya pilihan selain terus melawan makhluk-makhluk iblis tersebut. Yangka pernah melihat lokasi segel itu sebelumnya, jadi sekarang ia sudah familiar.
Mengikuti petunjuknya, kelompok itu menjelajahi terowongan tambang selama setengah jam lagi, sebelum akhirnya tiba di lokasi segel. Setelah beberapa pembersihan, dinding batu segel itu terakhirnya terlihat. "Ketemu?" tanya Duan Shan dengan penuh sukacita. "Ini dia." Qin Yu yang terlindungi di tengah menatap dinding batu yang dipenuhi pola iblis. Matanya yang ini berbinar saat dia mengangguk setuju. Dia samar-samar pernah melihat pola ini di lautan kesaran Siang Cuhe sebelumnya. Itu adalah segel yang sangat kuno, dan dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Untungnya hanya sebagian kecil segel yang rusak, dan dia hampir tidak bisa memperbaikinya dengan kemampuannya. "Cepat lakukan!" desak pria bermaka Fu dengan tidak sabar. Hua Qingxin tersenyum dan berkata, "Apa yang Anda takutkan, Tuan?" Pria bermaka Fu menatapnya tajam dan mendengus. "Bukan saya yang takut, tetapi sampah-sampah ini tidak cukup kuat. Jika kita menunda terlalu lama, Anda dan saya bisa bertahan, tetapi bisakah mereka?" "Apa yang Anda katakan sangat masuk akal, Tuan," jawab Hua Qingxin sambil terkekeh. Semua orang tampak tidak senang. Mereka semua adalah ahli tingkat alam sumber Dao. Dan dalam radius puluhan ribu mil dari kota hutan Maple, mereka setidaknya adalah tokoh penting. Jika bukan maha kuasa, namun pria bermaka Fu ini menyebut mereka sampah. Semua orang dipenuhi rasa tidak senang, namun tidak berani menunjukkannya. Hanya diam-diam mengutuk pria bermaka Fu itu. "Saya butuh kalian untuk sementara menghilangkan energi iblis di sini. Kalau tidak, saya tidak bisa memperbaikinya segel." Qin Yu tiba-tiba berbicara. Segel yang rusak adalah sumber energi iblis yang bocor. Bisa dibilang lebih murni dan lebih terkonsentrasi daripada tempat lain manapun. Sesuatu yang Qin Yu, dengan kultivasi alam pengembalian kekosongan tingkat 2-nya, sama sekali tidak bisa tahan. "Tekan dengan kekuatan roh suci," Qi Zhongyang berteriak. Semua orang mengerti dan mengangguk. Dengan perubahan mantra spiritual, mereka mulai bergerak, dan segera bayangan roh suci yang sangat besar langsung menekan segel tersebut. Energi iblis yang melonjak tampaknya menemui beberapa hambatan. Tiba-tiba melambat dan akhirnya tidak dapat bocor lagi. Namun ekspresi semua orang berubah menjadi sangat muram. Karena setelah menggunakan kekuatan formasi 7 bagian Xuanwu untuk menekan segel yang rusak, semua orang merasakan energi sumber internal mereka bocor keluar seperti sungai yang meluap. Tingkat konsekuensi energi ini seperti melepaskan teknik rahasia terlarang secara sembarangan. Hampir tidak ada yang mampu menahannya. Beberapa seniman bela diri tingkat 1 sumber Do langsung pucat pasi. "You kecil, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memperbaiki segel ini?" tanya Du Linshan dengan ekspresi getir. Qin Yu tidak menoleh, tangannya terus-menerus menghasilkan berbagai bahan berharga untuk memperbaiki segel. Sambil berkata, "Setidaknya setengah jam." "Setengah jam?" Wajah Du Linshan semakin getir. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Semua orang tidak boleh ceroboh. Dan Yuan Shan meraung, mencoba meningkatkan moral. Mendengar ini, semua orang hanya bisa menggertakkan gigi dan mengaktifkan kekuatan di dalam tubuh mereka, sambil terus-menerus memasukkan berbagai pil pemulihan ke dalam mulut mereka. Sekumpulan sampah. Melihat ini, pil bermaka Fu menunjukkan ekspresi mengejek dan meremehkan. Sikapnya santai dan tenang. Ia memiliki kultivasi tingkat Doyuan level 3 yang kuat, dan kualitas serta cadangan kekuatan sumber di dalam tubuhnya hampir 10 kali lipat dari Du Linshan dan yang lainnya. Jadi wajar saja ia tidak perlu terlalu khawatir. "Tuan, apakah Anda telah mempelajari formasi 7 bagian Xuanwu ini dengan seksama?" Hua Qingxin tiba-tiba bertanya tanpa diduga dengan senyum menggoda di wajah cantiknya. "Tentu saja, saya sudah mempelajarinya. Lalu kenapa?" Pria bermaka Fu itu memandang Hua Qingxin dengan tidak senang. Di antara semua orang yang hadir, dia tidak menganggap serius orang lain, bahkan penguasa kota hutan Maple, Duan Yuanshan. Hanya dia yang merasa sedikit waspada terhadap Hua Qingxin. Bagaimanapun juga kekuatan dan ranah mereka kurang lebih sama.
Pertanyaan mendadaknya membuatnya agak waspada. Sepertinya Anda belum mempelajarinya secara menyeluruh, Tuan. Wak Qingxin tersenyum. Apa maksud Anda? Pria bermagafu bertanya dan terkejut, merasa entah kenapa dia pasti telah mengabaikan sesuatu. Jika Anda telah mempelajarinya secara menyeluruh, Tuan, Anda seharusnya tahu bahwa setelah membentuk formasi 7 bagian Xuanwu ini, kekuatan sumber kita digabungkan menjadi satu. Pada dasarnya tidak terpisahkan. Dengan kata lain, formasi tersebut menggunakan kekuatan sumber bersama kita untuk beroperasi. Jika kekuatan sumber kita habis, formasi akan runtuh. Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Pria bermagafu mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah sesederhana itu, Tuan? Wak Qingxin mencibir pria bermagafu dan berkata, formasi besar tidak mengekstrak jumlah energi sumber yang sama dari kita masing-masing, melainkan menjaga keseimbangan. Ya, mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi akan memiliki lebih banyak energi sumber yang ekstra, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah akan memiliki lebih sedikit. Rasio konsumsi energi sumber setiap orang sama. Saya ingin tahu apakah penjelasan ini masuk akal bagi Anda, Tuan. Apa? Mendengar ini, ekspresi pria bermagafu berubah drastis. Dia dengan cepat melepaskan indera ilahnya untuk menyelidiki dengan cermat dan menemukan bahwa memang seperti yang dikatakan Wak Qingxin. Laju aliran energi sumber keluar dari tubuhnya dan Wak Qingxin jauh lebih cepat daripada yang lain. Dengan 2 Yuan Shan berada di urutan kedua, para kultivator alam sumber do lainnya kurang lebih sama. Penemuan ini membuat wajahnya langsung muram dan dia menjadi tidak senang. Begitukah? Buah besar Nona Hua memang tajam. Du Lisen dan Zhuang Pan yang diingatkan oleh Wak Qingxin akhirnya memperhatikan sesuatu yang misterius. Mereka saling bertukar pandang, keduanya melihat kegembiraan tersembunyi di mata masing-masing. Lagi pula, jika memang demikian, ketujuh orang itu akan benar-benar terikat bersama, satu untuk kerugian, yang lain untuk keuntungan. Pada dasarnya mengikat yang lebih lemah dan yang lebih kuat bersama-sama, membuat mereka benar-benar tak terpisahkan. Mereka tidak perlu lagi khawatir kekuatan mereka sendiri akan berkurang sementara pria bermagafu tetap tak terluka. Saya telah diseret ke bawah oleh kalian para bajingan. Pria bermagafu meraung, ekspresinya dipenuhi amarah. Tuanku, jangan lupakan sumpah agung yang baru saja Anda ucapkan kepada iblis batin Anda. Wak Qingxin menambah bahan bakar ke api, membuat pria bermagafu semakin kesal. Siapapun yang telah ditahan akan merasa tidak senang. Dalam kemarahannya, dia menatap tajam Qin Chongyang, seolah menyalahkannya. Qin Chongyang tergagap. Saya pikir semua orang mengerti prinsip kerja formasi hebat ini. Wak Qingxin terkekeh. Karena Anda berasal dari istana suci terbang, Anda pasti membawa pil transformasi darah dan pemulihan asal yang terkenal dari wilayah selatan, kan? Saya ingin tahu, apakah Anda bersedia memberikan masing-masing satu? Anda tak tahu malu. Anda berani menginginkan ramuan saya. Pria bermagafu itu sangat marah, wajahnya berkerut, dan dia hampir saja mengeluarkan kutukan. Pil transformasi darah dan pemulihan asal? Mata Zhuang Pan berbinar mendengar ini, dan dia menatap pria bermagafu dengan penuh harap. Du Lisen juga menatap dengan penuh kerinduan. Seolah-olah pil transformasi darah dan pemulihan asal akan sangat berguna dalam situasi saat ini. Kilatan dingin muncul di mata Wak Qingxin. Namun ia segera menenangkan diri, tetap memancarkan pesona sambil tersenyum genit. Mengapa begitu pelit, Tuan? Meskipun pil transformasi darah dan pemulihan asa dari Istana Suci Terbang memiliki beberapa efek samping, khasiatnya sangat ampuh, terkenal di seluruh wilayah selatan. Kultivasi Anda sangat dalam dan Anda seharusnya memegang posisi penting di Istana Suci Terbang. Apakah Anda tidak memiliki pil transformasi darah dan pemulihan asal? Tidak. Wajah pria bermagafu sedikit berkedut saat ia menolak mentah-mentah. Wak Qingxin tak kuasa menahan diri untuk tidak melontarkan sepatah kata.
Wajahnya penuh dengan rasa jijik. Apa itu pil transformasi darah dan pemulihan asal? Yang bertanya pelan kepada Ki Chong yang di sampingnya. Saudara Yang, Anda belum pernah mendengarnya? Ki Chong yang menatap Yang dengan wajah penuh kejutan, tampak sangat takjub. Wajah Yang memerah dan ia perlahan menggelengkan kepalanya. Pil transformasi darah dan pemulihan asal adalah produk unik dari Istana Suci Terbang. Tampaknya persyaratannya sangat ketat untuk lokasi pemurniannya, sehingga bahkan seorang alkemis kuat seperti Istana Dewa Bintang pun tidak dapat memurnikan pil semacam ini. Efek terbesar dari pil ini adalah dapat memulihkan kekuatan sumber dengan sangat cepat, dan khasiatnya sangat kuat. Tetapi apa? Tanya Yang dengan heran. Namun, ramuan ini akan mengkonsumsi sejumlah esensi dan darah seseorang setelah dikonsumsi. Jadi memang memiliki beberapa efek samping. Tetapi kekurangan tersebut tidak mengurangi keindahannya. Dibandingkan dengan khasiatnya, apa artinya sedikit esensi dan darah? Ramuan seperti itu cukup untuk menyelamatkan nyawanya seseorang di saat kritis. Namun karena ramuan ini diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil, harganya juga sangat tinggi. Satu ramuan bernilai setidaknya ratusan ribu kristal sumber. Anda orang tua, Anda tahu banyak sekali. Mendengar itu, pria bermagafu tersenyum angkuh. Benar, pil transformasi darah dan pemulihan sumber energi saya memang harta karun unik di wilayah selatan. Bahkan sekte besar seperti Istana Dewa Bintang pun tidak dapat memurnikannya, karena perlu dimurnikan di area terlarang saya. Pasokan ramuan untuk murid sekte tidak cukup. Jadi bagaimana mungkin ada tambahan untuk kalian? Jika Anda tidak ada memberikannya, maka jangan memberikan mengapa hanya bicara. Wakingsi mendengus. Lagi pula, semua orang akan mati di sini setelah kehabisan energi sumber mereka. Jadi saya tidak akan sendirian. Nona Hua, jangan mengatakan hal-hal yang mengecewakan seperti itu. Kita pasti akan melewati ini. Zhuang Pan menghibur diri sendiri dengan wajah pucat. Seperti apa pil permajaan darah itu? Tanya Yang Ke. Ki Chong yang berkata, warnanya merah darah, berbau amis, dan ukurannya kira-kira sebesar kacang polong. Yang Ke dengan ekspresi aneh mengeluarkan botol giok dari cincin spesialnya dan berkata dengan hampa. Mungkinkah ini? Apa? Semua orang terkejut dan menatapnya. Yang Ke dengan santai membuka botol dan menuangkan pil spiritual. Pil spiritual itu persis seperti yang dijelaskan Ki Chong Yang. Merah darah dengan bau amis samar dan seukuran kacang polong. Pil permajaan darah? Pil permagafu berseru kaget, menatap dingin Yang Ke dan mendesis. Bagaimana Anda bisa memilikinya nih? Ini benar-benar pil permajaan darah? Yang Ke tertawa tampak agak terkejut. Saudara Yang, bagaimana mungkin Anda... Wajah Ki Chong Yang berubah drastis menjadi pucat pasi. Dia bertanya dengan suara gemetar sambil mengedipkan mata dengan panik pada Yang Ke, memberi isyarat agar dia segera menyimpan pil spiritual itu. Ekspresi Duan Yuansan dan yang lainnya berubah beberapa kali, tetap diam dalam perenungan. Nah, saya ingin bertanya, dari mana Anda mendapatkan pil spiritual itu? Pria bermagafu berkata dengan suara rendah dan tegas, wajahnya muram. Saya menemukannya, jawab Yang Ke dengan santai. Menemukannya? Wajah semua orang menjadi gelap setelah mendengar ini. Botol pil transformasi darah dan pemulihan asal ini berisi setidaknya selusin pil, senilai jutaan kristal asal. Mungkinkah hal seperti itu ditemukan dengan begitu mudah? Seharusnya diketahui bahwa jumlah pil transformasi darah dan pemulihan asal yang beredar di luar sangat terbatas. Dan hanya tokoh-tokoh penting dari Istana Suci Terbang yang memilikinya. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak pil transformasi darah dan pemulihan asal di tangan Yang Ke, jadi mau tidak mau membuat orang bertanya-tanya, apakah dia telah melakukan sesuatu yang buruk kepada beberapa tokoh penting di Istana Suci Terbang, seperti pembunuhan atau perampokan. Inilah juga alasan mengapa Ki Chong yang memberinya kedipan tajam tadi.
Dan memang tokoh penting dari Istana Suci Terbang baru-baru ini tiba di kota hutan Maple. Ning Yuancheng, tuan muda Istana Suci Terbang. Namun Ning Yuancheng menghilang tanpa jejak sejak lelang setahun yang lalu. Seorang tuan muda baru telah diangkat di dalam Istana Suci Terbang. Informasi ini tidak sepenuhnya rahasia dan dikombinasikan dengan ramuan yang dimiliki Yang Ke. Hal itu membuat orang memikir banyak hal. Omong kosong. Pria bermakafu itu berteriak marah. Auranya tiba-tiba berubah berbahaya. Dia menatap dingin Yang Ke dan berkata, "Nah, jika Anda tidak menjelaskan diri Anda dengan lebih jelas hari ini, saya akan membuat Anda menyesal setelah dilahirkan." "Tuan, Anda memiliki temperamen yang cukup buruk." Yang Ke terkekeh, menunjukkan tidak ada rasa takut sama sekali. Semua orang menyaksikan terkejut dengan keberaniannya. "Saya mengambil sepotol pil spiritual dan Anda bertindak begitu agresif, seolah-olah saya membunuh orang tua Anda. Bahkan jika pil transformasi darah dan pemulihan asal ini berasal dari Istana Suci Terbang, Anda tidak perlu sampai seperti ini." Sebelum pria bermakafu itu sempat berbicara, ia menambahkan, "Namun, saya memang mengambil barang-barang ini. Saya juga mengambil sebuah kapal harta karun." Pria bermakafu itu terkejut. Ia sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba menekan amarahnya, lalu berkata dengan dingin, "Ceritakan secara detail bagaimana Anda mengambil barang-barang ini." "Apa yang perlu diceritakan?" Yang Ke terkekeh. "Ada dua kelompok yang bertarung dan mereka semua mati. Saya bersembunyi di pinggir dan menonton sampai akhir. Lalu saya mengambil barang-barang ini dari medan perang. Ini berhasil." Mata Ki Chong yang hampir keluar dari rongganya. Pepatah, ketika burung senipe dan kerang bertarung, nelayan diuntungkan. Hanyalah sebuah cerita. Di dunia kultivasi seni bela diri, situasi seperti itu praktis tidak pernah terdengar. Saat itu saya baru berada di tingkat ketiga alam raja kekosongan. Itu adalah pertempuran antara para ahli alam sumber Do. Bagaimana mungkin saya bisa terlibat? Yang Ke menjelaskan. Memang, saudara Yang baru saja naik ke alam sumber Do setahun yang lalu. Dia memang berada di tingkat ketiga alam raja kekosongan. Ki Chong Yang mengangguk. Pria bermakafu sedikit mengerutkan kening. Ada sedikit kelegaan di wajahnya. Tidak semarah sebelumnya, tetapi nadanya tetap kaku saat dia bertanya. "Karena ini pertarungan antara dua kelompok selain orang-orang dari Istana Suci Terbang saya, siapa lagi yang ada?" "Kelompok lainnya hanya memiliki satu orang bernama Han Leng." "Han Leng?" Semua orang terkejut mendengar ini. Namun mata indah Hua Qingxing berbinar, tatapannya kompleks sekaligus gembira saat dia menatap Yang Ke. "Jadi dia adalah murid yang tercela dari Istana Dewa Bintang?" Pria bermakafu tampaknya mempercayai kata-kata Yang Ke. "Jadi permusuhan antara kedua pihak dimulai di lelang itu?" Du Linshan berkata sambil berpikir. Di lelang itu hampir semua kultivator alam asado yang hadir telah berpartisipasi. Semua orang telah menyaksikan perang penawaran sengit antara Ning Yuancheng dan Han Leng. Setelah mengetahui kejadian ini dari cerita Yang, mereka langsung bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun tebakan mereka pada dasarnya benar, tetapi mungkin tidak ada yang menyangka bahwa iblis kayu juga terlibat. Jika iblis kayu tidak diam-diam merasuki Ning Yuancheng, Han Leng tidak akan disergap dan dibunuh. Dengan kekuatan Yang Ke saat itu, menghadapi Han Leng yang berada di tingkat kedua alam sumber Do dan berasal dari keluarga terhormat, dia mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Ekspresi kerumunan berubah, diam-diam iri dan takjub dengan keberuntungan Yang Ke. "Nah, serahkan botol ramuan ini dan kapal harta karun." Pria bermakafu tiba-tiba mengulurkan tangan dan agresif kepada Yang Ke. "Barang-barang ini milik Istana Suci Terbang saya, jadi Anda harus mengembalikannya." Kata-kata pria ini tidak masuk akal. Sebelum Yang Ke sempat berbicara, Hua Qingxi tiba-tiba tersenyum sinis dan berkata, "Barang-barang tak bertuan milik siapapun yang menemukannya. Adikku ini mendapatkan barang-barang ini secara kebetulan. Itu keberuntungannya. Dan Anda hanya memintanya. Tidakkah Anda punya rasa malu?" Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Yang Ke dan berkata,
Adikku, jangan dengar dia. Adikku. Bibir Yangke sedikit berkedut, tampak tidak nyaman. Dasar perempuan rendahan. Apa Anda benar-benar berpikir saya takut pada Anda? Pria bermagafu itu telah berulang kali dibantah dan diejek oleh Hua Qingxi, dan dia sudah dipenuhi amarah. Sekarang dia tidak bisa menahan diri lagi dan mengumpat. Sungguh buruk bagi seorang pria yang tidak memiliki kemampuan untuk mengumpat. Rasa jijik di wajah Hua Qingxi semakin dalam. Anda! Pria bermagafu itu sangat marah. Jika bukan karena sumpah yang baru saja dia ucapkan untuk melawan iblis batinnya, dia mungkin akan melawan Hua Qingxi sampai mati untuk menyelamatkan muka. Hua Qingxi terus memprovokasinya. Masih saja pelit. Adik, bisakah Anda memberi saya pil transformasi darah dan pemulihan asal? Tentu. Yangke mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah topi spiritual. Pertama, untuk menggunakan kesempatan ini untuk membersihkan namanya dan menghilangkan kecurigaan pria bermagafu. Dan kedua, untuk membagikannya kepada semua orang. Di bawah formasi, semua orang berbagi kehormatan dan aib, dan dia tidak bisa tetap acuh tak acuh. Semua orang mendapat bagian, kata Yangke sambil membagikan pil transformasi darah dan pemulihan asal kepada semua orang. Hanya pria bermagafu yang absen. Sebagai anggota berpangkat tinggi dari Istana Suci Terbang, tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki pil spiritual seperti itu. Karena dia begitu pelit dan tidak mau berbagi, Yangke tidak akan cukup bodoh untuk memberikannya satu. Adik ini sangat murah hati. Saya merasa Anda cukup menyenangkan untuk dipandang. Setelah menyimpan pil pemulihan darah, mata indah Hua Qingxi bersinar dengan cahaya yang memikat. Dia tersenyum dan menatap Yangke. Matanya yang indah seperti bunga persik, memikat, dan bibir merahnya yang berkilauan seperti permata. Karena Anda memberi saya pil spiritual, maka saya pasti akan melindungi Anda. Jika Anda yang berani memiliki motif tersembunyi terhadap Anda, mereka harus melewati saya terlebih dahulu. Saat berbicara, dia melirik pria bermagafu. Kata-katanya penuh dan provokasi. Yangke terkekeh. Kalau begitu, terima kasih banyak, kakak. Melihat betapa kooperatifnya dia, Hua Qingxi tak kuasa menahan diri untuk mengedipkan mata padanya. Yangke segera memasang ekspresi penuh nafsu, membuat dua Yuan-san dan yang lainnya merasa sangat kewalahan. Mereka mengutuk mereka berdua dalam hati, bertanya-tanya mengapa hal baik seperti itu tidak terjadi pada mereka. Anda berani sekali. Pria bermagafu sangat marah, rambutnya hampir mengepul dan berkata dingin. Ini belum berakhir. Kakak, dia mengancam saya. Yangke segera berteriak minta tolong. Mata indah Hua Qingxi melirik ke sekeliling dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Dia bahkan belum bergerak. Apa yang perlu ditakutkan adik kecil? Jangan terlalu penakut. Bisakah kalian diam sebentar? Kalian mengganggu saya. Qin Yu yang sedang fokus memperbaiki segel tiba-tiba berkata dengan marah sambil menatap tajam kelompok yang berisik itu. Begitu dia berbicara, semua orang terdiam, tetapi siapapun yang dapat merasakan bahwa suasananya cukup tegang. Ketujuh orang itu tidak sependapat, dan perjalanan ini ditakdirkan untuk menjadi sulit. Untuk sesaat, tambang itu benar-benar sunyi, kecuali lolongan energi iblis yang geraman rendah makhluk iblis di sekitarnya. Qin Yu terus memperbaiki segel tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, Duan Yuan-san tiba-tiba membutuhkan kening dan berteriak. Ada sesuatu yang datang. Pria bermagafu dan Hua Qingxi tidak menunjukkan keterkejutan, jelas sudah menyadarinya. Yangke pun sama. Indra ilahnya sama sekali tidak kalah dengan ahli tingkat 3 sumber Dao. Secara alami mendeteksinya lebih awal daripada Duan Yuan-san dan bahkan sama-sama merasakan situasi yang tidak diketahui. Namun para ahli tingkat 1 sumber Dao lainnya semuanya menegang setelah mendengar ini. Di dalam energi iblis yang bergejolak, sosok manusia dan binatang mulai muncul. Jelas makhluk yang telah dirasuki iblis. Kelompok itu telah berada di tambang ini selama beberapa waktu, dan tempat ini adalah sumber kebocoran energi iblis. Jadi para iblis tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Begitu mereka muncul, mereka melancarkan serangan gegabah.
Tetapi ketujuh dari mereka setelah berjuang melewati rintangan, jauh lebih mahir dalam menggunakan formasi 7 bagian Xuanwu daripada sebelumnya. Bekerja sama, mereka dengan hati-hati menjaga segel, membunuh sebanyak mungkin iblis dengan berbagai tingkat kultivasi yang datang. Tidak ada yang lolos. Dalam waktu singkat, mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di depan mereka. Bau darah yang menyengat dan tak tertahankan. Meskipun efeknya luar biasa, semua orang merasakan kegelisahan yang samar. Mereka harus menekan kebocoran energi iblis di dalam segel sambil secara bersamaan melawan iblis-iblis yang tak ada habisnya, menyebabkan energi internal mereka terkuras dengan cepat. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, semua orang telah menghabiskan sebagian besar energi internal mereka. Dengan kecepatan ini, energi mereka akan segera habis sepenuhnya, memaksa mereka untuk meminum pil pengembalian darah. Tiba-tiba raungan meletus dari arah tertentu, diikuti oleh cahaya menyilaukan yang berubah menjadi kapak raksasa, menebas dari langit. Bahkan sebelum kapak benar-benar menghantam, tekanan kuat turun dari langit, menyebabkan beberapa kultivator tingkat 1 sumberdo pucat pasi. Bahkan Fuman dan Hua Qingxi yang berkasa tiba-tiba menjadi serius. Kapak roh raksasa! Duan Yuanshan berseru terkejut, tampaknya mengenali harta karun itu. Dia mengeluarkan teriakan rendah dan dengan cepat membentuk segel tangan. Bayangan kura-kura hitam meraung, mengangkat telapak tangan raksasa untuk menghadapi kapak raksasa. Telapak tangan kura-kura hitam yang biasanya tak terkalahkan hanya mampu menahan kapak raksasa kali ini. Dan sebuah luka besar tergores di telapak tangannya, hampir menembus hingga ke dasar. Ekspresi Duan Yuanshan berubah lagi, menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan kapak roh raksasa, dan dia buru-buru memperkuat kekuatan susunan tersebut. Tetapi pada saat itu, sesosok muncul di sisi lain. Seseorang muncul seperti hantu tidak jauh di depan semua orang. Dengan mata merah gelap dan dalam, dia tidak menggunakan harta karun apapun, tetapi malah mengayunkan tinjunya. Energi iblis berputar-putar di sekitarnya, dia membantingnya dengan ganas. Berkhayal saja. Duan Yuanshan meraung, tangannya membentuk segel tangan dengan lebih cepat. Xuanwu membuka mulutnya yang lebar, mengayunkan kepalanya dan menerjang sosok itu. Mulutnya yang sangat besar, sebesar rumah, menelan orang itu bulat-bulat. Tetapi sebelum ada yang bisa bersorak, mulut Xuanwu mulai membesar dan mengerut, seolah-olah kekuatan dahsyat meletus di dalamnya. Kemudian dengan suara keras sosok yang telah ditelan itu muncul kembali. Tubuhnya bergoyang sebelum mundur untuk berdiri di samping iblis yang sebelumnya memegang kapak roh raksasa. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Saudara Cheng, Saudara Zhou. Duan Yuanshan memandang kedua iblis yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi kompleks, menghela nafas. Kita berpisah 3 tahun yang lalu dan saya tidak pernah membayangkan kita akan bertemu lagi hari ini. Kalian berdua dalam keadaan seperti ini. Dia memasang ekspresi sangat terharu, jelas mengenali keduanya. Wajah Kicongnya juga gelap, dan dia berkata dengan suara berat. Itu 2 penguasa kota Musen. Kota Musen? Yang bergumam lalu menghela nafas. Sepertinya kota Musen telah jatuh. Penipu tua itu mengatakan dia datang dari kota Musen ke kota Fenglin untuk meminta bantuan. Tetapi sekarang kedua penguasa kota Musen ada di sini. Keduanya telah menjadi iblis. Nasib kota Musen dapat diprediksi. Meskipun kota Musen lebih kecil dari kota Fenglin, kedua penguasa kota itu masih merupakan seniman bela diri tingkat sumber do 1. Sekarang, dengan energi iblis mereka yang meningkat, seniman bela diri tingkat sumber do 1 biasa tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tidak heran mereka dapat melepaskan serangan yang begitu kuat. Yang tiba-tiba berteriak. Jika mereka ada di sini, maka Jiang Tangseng pasti ada di sini juga. Semuanya hati-hati. Hanya beberapa iblis tingkat sumber do 1. Apa yang perlu ditakutkan? Lihat saja saya akan menghadapi mereka. Pria permakafu itu mendidih karena marah dan telah mencari pelampiasan untuknya. Sekarang dia telah menemukan pelampiasan yang sempurna, berniat untuk menunjukkan kekuatannya.
Dia mengulurkan tangan dan menyulap tombak pendek sepanjang 10 kaki, menyalurkan energi sumbernya ke dalamnya. Konservasi energi sumber Anda secara sadar. Duan Yuanshan memperingatkannya saat ia bersiap menyerang. Sayangnya sudah terlambat. Tombak itu memancarkan cahaya redup lalu menghilang dari tangannya dengan suara mendesing. Tidak jauh dari situ, iblis bermagaceng sepertinya merasakan sesuatu, memutar tubuhnya di udara. Detik berikutnya kabut udara meledak dari baunya. Lengannya pecah memperlihatkan daging gelap dan tulang putih. Warnanya sangat jelas berbeda. Karena kesakitan, iblis margaceng meraung. Teriakannya seperti gelombang kecut tak terlihat. Mengganggu indera semua orang. Untungnya semua orang yang hadir sangat kuat. Dan dengan mengandalkan formasi 7 bagian Xuanwu, mereka dengan mudah menekan rasa tidak nyaman itu dengan sedikit pengalian kekuatan mereka. Mereka masih hidup, seru pria bermakafu dengan terkejut. Tombak pendeknya adalah harta rahasia tingkat sumber Do kelas menengah, memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia mengira menghadapi iblis tanpa akal akan mudah, tetapi tanpa diduga, lawannya menghindari titik vital pada saat yang krusial. Hanya kehilangan satu lengan. Sepertinya insting bertarung mereka meningkat pesat setelah kehilangan akal sehat, kata Yang Ke sambil berpikir. Serangan dari pria bermakafu itu membuatnya merasa terancam, jelas tidak mudah untuk dihindari. Hua Qingsing mengangguk setuju. Tepat saat itu pemandangan menakjubkan terjadi. Di lengan iblis bermagaceng yang terputus, energi iblis melonjak dan berkumpul menuju luka tersebut. Di depan mata semua orang, daging di luka itu menggeliat dan tumbuh kembali dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan nafas, lengannya yang terputus telah beregenerasi. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.